Selamat siang sejawat sekalian. Di siang hari yang berbahagia ini kita akan meneruskan simposium kita. Kita kedatangan dua pakar di bidangnya masing-masing, yaitu di bidang gastroenterologi dan di hepatologi, yaitu Dr. Kaka Rinaldi, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Vinasim, yang akan membawakan update on acid-related disease management, role of potassium competitive acid blocker atau PCAB, vonoprazan in drug treatment. Dan yang berikutnya adalah Dr. Juverdi Kurniawan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, Vinasim, yang akan membawakan materi berjudul hepatitis B infection, focus on nucleoside analog. Kepada Dr. Kaka kami persilakan untuk naik ke atas podium. Ya, terima kasih Dr. Suwito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih pada panitia Bekasi Internal Medicine Update by UP yang telah mengundang saya untuk memberikan topik mengenai role of potassium competitive acid blocker atau PCAB in acid related disease. Kita selama ini tahu bahwa penyakit acid-related disease atau penyakit yang berhubungan dengan asam lambung, cornerstone-nya adalah dengan PPI. Nah, namun apakah PPI itu yang terbaik untuk pengobatan acid-related disease? Nah, berikut akan saya jelaskan mengenai potassium competitive acid-related disease yang merupakan terapi baru untuk penyakit asam lambung dan apakah ini lebih baik. Slide berikutnya. Ya, sedikit saya akan membahas mengenai GERD atau gastroesophageal reflux disease. Slide berikutnya. GERD itu adalah penyakit reflux gastroesophagus yang terjadi ketika jumlah cairan lambung yang reflux ke esofagus melebihi normal, sehingga menimbulkan gejala dari GERD yang bisa menyebabkan esofagitis erosif ataupun non-erosif. Gejala klasiknya dari GERD itu berupa heartburn, regurgitasi, dan disfagia. Slide berikutnya. Prevalensinya cukup tinggi dan meningkat setiap tahunnya. Prevalensi di Indonesia di daerah perkotaan adalah sekitar 9%. Namun penelitian menggunakan kuesioner dari GERD-Q di Indonesia menemukan bahwa lebih dari 50% memiliki gejala GERD dan sekitar 40%-nya masih sampai mengganggu kualitas hidup. Slide berikutnya. GERD bisa menyebabkan gejala di esofagus dan di ekstraesofagus. GERD yang berkelanjutan tanpa diobati dapat menyebabkan kerusakan pada esofagus dan esofagitis erosif. Menyebabkan juga struktur, bisa menyebabkan Barrett's esophagus hingga bisa menyebabkan adenokarsinoma esofagus. Namun ini kecil, cuman jangan terlalu digembar-gemborkan pada pasien karena seringkali pasien GERD itu anxiety-nya tinggi. Jadi memang ini
bisa kemungkinannya ke arah sana, tapi dengan pengobatan yang tepat kita bisa mencegah perkembangan daripada Barrett's ini menjadi adenosea esophagus. Kalau gejala ekstra esofagusnya bisa berupa batuk kronik, laringitis ya, bentuknya itu suaranya serak, asma, giginya itu berkarat ya, erosi, dan lain-lain. Sampai bau mulut juga bisa disebabkan oleh GERD. Slide berikutnya. Ini adalah klasifikasi daripada esophagitis erosif dari kriteria Los Angeles, dari grade A hingga grade D berdasarkan dari luasnya kerusakan mukosanya. Slide berikutnya. Berikutnya akan dibahas mengenai tata laksana GERD saat ini. Slide berikutnya. Salah satu parameter penting dari pengobatan GERD itu adalah kemampuannya dalam mempertahankan pH lambung lebih dari 4. Hal ini dikarenakan terdapat hubungan antara tingkat rekurensi reflux dengan rasio waktu di mana pH lambung lebih dari 4. Oleh karena itu, strategi utama penata laksanaan GERD adalah dengan menaikkan pH lambung selama mungkin, sehingga bisa terjadi perbaikan gejala GERD selama mungkin juga. Slide berikutnya. Pilihan utama terapi GERD adalah dengan selama ini yang kita ketahui adalah proton pump inhibitor cornerstone-nya. Cara kerjanya adalah dengan menghambat pompa proton di sel parietal gaster yang mensupresi HK-ATPase sehingga meningkatkan pH gaster. PPI adalah prodrug yang berarti perlu kita aktifkan. PPI perlu diaktifasi ke dalam bentuk sulfenamid. Sulfenamid inilah yang berikatan kovalen dengan pompa proton dan menghambatnya secara irreversible. Slide berikutnya. Meskipun PPI efektif, ada beberapa limitasi yang ditemukan. Sebagian besar esophagitis erosif masih mengalami relapse meskipun mengkonsumsi PPI. Resolusi gejala yang tidak komplit ataupun penyembuhan mukosa esofagus yang tidak sempurna meskipun sudah mengkonsumsi PPI dos standar selama 8 minggu disebut juga dengan PPI resistant GERD. Jadi mungkin dokter-dokter sekalian sering menemukan pasien-pasien GERD yang sudah diobati dengan PPI sampai 2 bulan, 3 bulan, tapi kok gejalanya masih persisten. Itu yang kita sebut sebagai PPI resistant GERD. Dari suatu penelitian, sekitar 25% pasien dengan esophagitis erosif mengalami relapse setelah 6 bulan terapi PPI. Ini terutama terjadi pasien dengan LA grade yang lebih tinggi ya, terutama grade C dan grade D. Slide berikutnya. Ini adalah estimasi tingkat kegagalan PPI untuk setiap fenotip GERD. Pada esophagitis erosif yang advance, tingkat kegagalan PPI adalah antara 20 hingga 40%. Pada esophagitis non-erosif atau NERD bisa mencapai 40%. Untuk gejala heartburn malam hari bisa gagal sampai 38% dan seterusnya. Jadi seringkali dokter-dokter sendiri itu sampai depresi karena pasien-pasien GERD ini berkali-kali datang lagi nggak sembuh-sembuh. Ya itu karena tingkat berbagai fenotipnya berbeda untuk hasil outcome dari PPI itu. Slide berikutnya. Selain itu, cara minum PPI yang kurang nyaman karena pasien harus meminumnya 30 menit sampai 1 jam sebelum makan itu juga merupakan faktor yang seringkali menyebabkan compliance dari pasien menurun. Dan pasien juga bisa lupa untuk minum obat. Selain itu, penggunaan PPI jangka panjang juga diasosiasikan dengan peningkatan risiko infeksi usus atau risiko infeksi entrik. Slide berikutnya. Nah, ini adalah treatment terbaru GERD dengan potassium competitive acid blocker atau kita sebut vonoprazan nama obatnya. Molekul PCAB atau potassium competitive acid blocker ditemukan pertama kali oleh yang molekul pertama kali itu namanya SCH28080. Namun ditarik dari pasaran karena bersifat hepatotoksik. PCAB pertama yang di-approve untuk praktek klinik adalah revaprazan. Setelah itu pada tahun 2015 muncul vonoprazan. Di Indonesia dan di beberapa negara lain, vonoprazan dikenal dengan brand name Vosinti. Vonoprazan lah yang akan banyak dibahas pada
presentasi saya kali ini karena paling banyak diteliti. Selain itu ada juga PCAB lain seperti tegoprazan. Slide berikutnya. Sesuai dengan namanya, cara kerja dari PCAB atau Potassium Competitive Acid Blocker adalah dengan peningkatan secara kompetitif dan reversible dengan tempat ion kalium pada proton pump sehingga tidak terjadi pertukaran ion H+ dan akibatnya tidak terbentuk HCl atau asam lambung. Slide berikutnya. Ini adalah perbandingan cara kerja PPI dan PCAB. Seperti yang sudah dijelaskan, PPI mencapai kanalikuли sel parietal gaster dalam bentuk inaktif dan baru aktif pada paparan asam. PPI juga tidak dapat menghambat pompa proton yang baru muncul setelah pemberian obat. Half-life-nya juga singkat, sekitar kurang dari 2 jam. Sementara itu, Potassium Competitive Acid Blocker atau PCAB sudah kanalikuli dalam bentuk aktif, jadi dia tidak perlu diaktifkan. Half-life-nya lebih lama, sekitar 6-7 jam. PCAB juga memiliki pKa yang lebih tinggi dibandingkan PPI. Sebagai informasi, pKa itu adalah pH di mana terdapat jumlah yang sama dari bentuk PPI aktif dan yang inaktif. Semakin tinggi pKa, maka obat dapat diaktifkan pada pH yang lebih tinggi. Karena PCAB memiliki pKa yang lebih tinggi, maka bisa menghambat pompa yang baru saja aktif, tidak seperti PPI. Slide berikutnya. PCAB juga lebih stabil dalam lingkungan asam dibandingkan PPI. Selain itu, aktivitasnya tidak dipengaruhi makanan sehingga lebih praktis untuk pasien. Jadi begitu minum obat PCAB atau Fosit atau vonoprazan ini, pasien bisa langsung makan, tidak seperti halnya PPI yang harus menunggu 30 menit sampai 1 jam untuk dia menjadi aktif baru kita boleh makan. Slide berikutnya. Ini adalah perbandingan onset kerja antara PCAB dengan PPI. Karena PPI itu kita lihat pada grafik yang bawah perlu diaktifkan terlebih dahulu ke dalam sulfenamid, maka efek inhibisi pompa protonnya bergantung pada area under the curve-nya. PPI baru mencapai efek maksimal setelah repeated dosing dengan efek kumulatif. Sementara pada PCAB, pada grafik yang atas yang berwarna hitam, langsung mencapai efek maksimal dari dosis pertama. Hal ini dikarenakan PCAB lebih stabil pada pH rendah dibandingkan PPI dan absorpsinya juga lebih cepat. Slide berikutnya. Selain itu, metabolisme PPI juga tergantung pada enzim CYP2C19. Ada fenomena yang disebut polimorfisme gen CYP2C19, di mana menyebabkan seorang individu dapat diklasifikasikan menjadi rapid metabolizer, intermediate metabolizer, atau poor metabolizer. Kecepatan metabolisme dapat mempengaruhi farmakokinetik dan farmakodinamik daripada PPI. Sebagai contoh, pada individu yang rapid metabolizer dapat terjadi penurunan konsentrasi plasma dari PPI sehingga menurunkan efektivitasnya. Kebalikannya, pada yang poor metabolizer, konsentrasi PPI meningkat yang dapat menyebabkan efek samping. Hal ini penting karena populasi Asia banyak yang tergolong rapid metabolizer. Sementara metabolisme vonoprazan tidak dipengaruhi oleh polimorfisme gen CYP2C19 sebab jalur metabolisme utamanya adalah melalui CYP3A4. Slide berikutnya. Ini adalah tabel perbandingan PCAB dan PPI. Secara umum, PCAB memiliki onset kerja yang lebih cepat, tidak dipengaruhi makanan, dan tidak dipengaruhi oleh polimorfisme gen CYP2C19. Slide berikutnya. Selanjutnya akan dibahas beberapa uji klinis dari vonoprazan. Slide berikutnya. Ini adalah suatu penelitian double blind RCT yang membandingkan efikasi vonoprazan 20 mg dan lansoprazol 30 mg per hari pada 401 subjek dengan GERD erosif. Luaran primernya adalah tingkat kesembuhan erosif esofagitis secara endoskopik setelah 8 minggu pemberian obat. Hasilnya adalah pemberian vonoprazan 20 mg non-inferior dibandingkan lansoprazol
30 mg dalam tingkat kesembuhan esofagitis erosif secara endoskopik yang dinilai pada minggu kedua, keempat, dan ke-8 setelah terapi. Slide berikutnya. Ini adalah analisis subgrup berdasarkan klasifikasi Los Angeles. Pada semua grade, vonoprazan memiliki tingkat penyembuhan yang non-inferior dibandingkan lansoprazol. Akan tetapi pada LA grade C dan D, ada tren tingkat penyembuhan yang lebih tinggi pada kelompok vonoprazan dibandingkan lansoprazol. Slide berikutnya. Ini adalah uji klinis fase 3 berupa double-blind RCT yang membandingkan efikasi vonoprazan dengan lansoprazol untuk terapi maintenance pasien GERD erosif. Subjeknya berupa 607 pasien GERD erosif yang sudah menjalani terapi dengan vonoprazan 20 mg sekali sehari selama 8 minggu dan sudah sembuh yang dikonfirmasi secara endoskopi. Setelah itu pasien dirandomisasi ke dalam 3 kelompok, yaitu kelompok yang mendapatkan vonoprazan 20 mg, 10 mg, dan lansoprazol 15 mg sekali sehari. Luaran primernya adalah adanya rekurensi esofagitis erosif per endoskopi yang dinilai pada minggu ke-24 terapi. Hasilnya ditampilkan pada bar chart ini. Secara umum, subjek dari kedua kelompok vonoprazan non-inferior dibandingkan kelompok lansoprazol dalam mencegah rekurensi. Selain itu, kedua kelompok vonoprazan juga memiliki tingkat rekurensi yang lebih rendah dibandingkan lansoprazol, dan tidak ada perbedaan antara kelompok vonoprazan 10 mg dan 20 mg. Slide berikutnya. Pada analisis subgrup, pasien dari kedua kelompok vonoprazan juga memiliki tingkat rekurensi yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan kelompok lansoprazol pada LA grade berapapun. Slide berikutnya. Ini adalah studi yang menilai efikasi vonoprazan untuk pasien esofagitis erosif yang resisten terhadap PPI. Sebanyak 24 pasien yang resisten PPI diberikan vonoprazan 20 mg selama 4 minggu. Setelah itu dilakukan pemeriksaan endoskopi dan hasilnya terdapat persentase endoskopik healing yang cukup tinggi untuk seluruh LA grade, dari 68% hingga 100%. Skor gejala juga memiliki penurunan dibandingkan saat baseline. Setelah itu subjek diberikan vonoprazan maintenance 10 mg selama 8 minggu. Pada pemeriksaan endoskopi ulangan ditemukan bahwa vonoprazan dapat mencegah rekurensi pada 76,2% pasien. Slide berikutnya. Ini adalah penelitian lain yang menilai efikasi vonoprazan untuk kasus GERD yang resisten terhadap PPI. Jadi seringkali dokter-dokter menemukan pasien-pasien yang bolak-balik datang sudah kita berikan berbagai jenis PPI. Nah, ini ada pilihan lain dengan potassium channel acid blocker. Kita lihat hasil penelitiannya. Slide berikutnya. Sebanyak 13 pasien GERD yang refraktor dengan PPI yang memiliki esophageal acid exposure patologis, yaitu paparan pH kurang dari 4 di esophagus selama lebih dari 4% waktu saat pemeriksaan impedans, dimasukkan dalam penelitian. Pasien diberikan vonoprazan 20 mg sekali sehari selama 8 minggu. Luaran yang dinilai adalah esophageal acid exposure time atau EAT, esophageal acid exposure time, dan gastric acid exposure time atau GAET menggunakan multi-channel intraluminal impedance pH. Slide berikutnya. EAT dan GAET ini dibandingkan saat pasien mendapatkan PPI saja di awal penelitian. Hasilnya adalah terdapat EAT dan GAET daytime maupun nighttime yang lebih rendah pada kelompok vonoprazan dibandingkan PPI. Supresi asam lambung total tercapai pada 38% subjek dari kelompok vonoprazan dibandingkan 0% pada kelompok PPI. Nocturnal acid breakthrough lebih sedikit pada kelompok vonoprazan dibandingkan PPI. Slide berikutnya. Gejala terkait reflux seperti heartburn dan regurgitasi membaik setelah subjek beralih ke terapi vonoprazan. Tidak ada perbedaan signifikan dari segi gejala non-reflux. Kadar serum gastrin saat puasa memang lebih tinggi pada vonoprazan dibandingkan PPI, namun tidak disertai dengan perubahan pada sel neuroendokrin gaster. Slide berikutnya. Ini adalah suatu randomized crossover study
dengan 2 periode pada 19 volunteer sehat yang memiliki genotip CYP2C19 extensive metabolizer. Seperti yang telah dibahas, orang dengan genotip ini lebih cepat memetabolisme PPI jenis tertentu sehingga kadar di plasmanya berkurang. Pasien dibagi ke dalam 4 kelompok. 2 kelompok pertama mendapat vonoprazan dan esomeprazol. 2 kelompok sisanya mendapat vonoprazan atau rabeprazol. Luaran yang dinilai adalah persen waktu di mana pH gaster lebih tinggi dari 4, yang dinilai dari monitoring pH plasma selama 24 jam. Ini disebut juga dengan holding time ratio pH 4. Ini adalah hasil penelitian yang membandingkan vonoprazan 20 mg dengan esomeprazol 20 mg. Tampak bahwa holding time ratio di siang dan malam hari lebih tinggi pada kelompok vonoprazan dibandingkan esomeprazol pada hari ke-1 maupun hari ke-7 terapi. Slide berikutnya. Dari grafik ini terlihat juga bahwa vonoprazan meningkatkan pH gaster lebih dari 4 dari pagi hingga malam hari lebih cepat dibandingkan esomeprazol baik di hari pertama maupun pada hari ke-7. Slide berikutnya. Hasil serupa juga ditemukan antara kelompok vonoprazan dan rabeprazol. Subjek dari kelompok vonoprazan memiliki holding time ratio pH 4 di siang hari dan malam hari yang lebih tinggi dibandingkan kelompok rabeprazol. Slide berikutnya. Jadi maksudnya pH lebih dari 4 itu lebih lama pada pasien-pasien yang mendapatkan vonoprazan. Nah, seperti sebelumnya, terlihat juga bahwa vonoprazan meningkatkan pH gaster lebih dari 4 dari pagi hingga malam hari lebih cepat dibandingkan rabeprazol baik di hari pertama maupun ke-7. Oleh karena itu, vonoprazan memiliki supresi asam nokturnal yang lebih baik dibandingkan PPI termasuk pada subjek dengan genotip CYP2C19 extensive metabolizer. Slide berikutnya. Selain GERD, juga ada hasil penelitian yang membandingkan triple terapi menggunakan vonoprazan dibandingkan regimen lainnya dalam terapi eradikasi H. pylori. Ini adalah meta-analisis tahun 2022 yang menunjukkan bahwa triple terapi yang terdiri dari vonoprazan dan antibiotik memiliki tingkat eradikasi yang lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol untuk terapi eradikasi H. pylori. Slide berikutnya. Vonoprazan juga sudah diteliti sebagai terapi profilaksis untuk mencegah rekurensi ulkus pada pasien yang mengkonsumsi aspirin dosis rendah jangka panjang ya. Jadi dokter-dokter sekalian kalau mendapatkan pasien yang mengkonsumsi terutama DAPT atau double antiplatelet, vonoprazan dosis rendah 10 mg ini dapat mencegah terjadinya ulkus. Ini adalah double blind RCT yang membandingkan vonoprazan 10 mg, 20 mg dan lansoprazol 15 mg sebagai profilaksis sekunder pada 612 pasien yang mengkonsumsi aspirin jangka panjang dengan riwayat ulkus peptik sebelumnya. Hasilnya menunjukkan bahwa kedua dosis vonoprazan non-inferior dibandingkan lansoprazol dalam tingkat rekurensi ulkus. Slide berikutnya. Secara umum, profil keamanan vonoprazan itu cukup baik. Efek sampingnya yang paling sering adalah diare, nasofaringitis, dan konstipasi yang tergolong efek samping yang ringan. Sampai saat ini belum ditemukan efek samping yang mengancam nyawa. Waktu tinggal. Ya. Terima kasih. Slide berikutnya. Ini akan dibahas guideline. Nanti akan saya sampaikan guideline terbaru yang sudah dikeluarkan dari PGI namun belum dipublikasikan. Ini adalah salah satu pernyataan di konsensus nasional GERD tahun 2022 oleh PGI. Disebutkan bahwa PCAB yang memiliki efikasi yang sama dengan PPI untuk penyembuhan dan maintenance esophagitis erosif. Selain itu, PCAB memiliki onset kerja yang lebih cepat dibandingkan PPI, bersifat reversible, tidak dipengaruhi konsumsi makanan dan risiko interaksi obat yang lebih rendah dibandingkan PPI. Slide berikutnya. American College of Gastroenterology memang belum mencantumkan PCAB ke dalam rekomendasi tata laksana GERD. Namun mereka menyatakan bahwa PCAB berpotensi menjadi pilihan terapi baru GERD di masa depan seiring bertambahnya penelitian. Slide berikutnya. Namun pada Japanese Society of Gastroenterology telah memasukkan vonoprazan sebagai salah satu terapi klinik pertama untuk esophagitis erosif ringan, yaitu LA grade A dan B, maupun yang berat LA grade C dan D. Ini adalah algoritma untuk erosif esophagitis ringan. Vonoprazan 20 mg selama 4 minggu dapat
menjadi alternatif PPI sebagai terapi inisial. Vonoprazan juga dapat digunakan pada pasien yang refraktor terhadap PPI. Untuk terapi maintenance, salah satu pilihannya adalah vonoprazan secara on demand. Slide berikutnya. Ini adalah algoritma untuk esofagitis erosif berat. Vonoprazan 1 kali 20 mg selama 4 minggu adalah terapi lini pertamanya. Jika tidak berespon, maka dapat dicoba untuk meneruskan selama 8 minggu atau kombinasi dengan obat lain seperti prokinetik. Pada kasus yang berespon terhadap terapi inisial, dapat dilanjutkan terapi maintenance dengan vonoprazan 10 atau 20 mg dan dapat dikombinasi dengan prokinetik. Slide berikutnya. Untuk esofagitis non-erosif atau NERD, guideline tersebut belum merekomendasikan vonoprazan karena masih belum penelitian lebih lanjut. Namun di situ ditulis bahwa vonoprazan berpotensi digunakan pada NERD dengan paparan asam yang berlebihan. Selain itu, obat PCAB juga bisa digunakan untuk maintenance NERD pada pasien yang berespon terhadap terapi inisial. Slide berikutnya. Selain itu, untuk GERD, ada juga guideline Japanese Society for Helicobacter Research yang membahas penggunaan PCAB untuk terapi eradikasi H. pylori. Di situ ditulis bahwa terapi eradikasi standar untuk H. pylori di Jepang adalah triple terapi berupa kombinasi PPI atau PCAB. Jadi di Jepang itu PCAB sudah bisa menggantikan PPI untuk eradikasi H. pylori dan clarithromycin atau metronidazole selama 7 hari. Selain itu disebutkan juga bahwa vonoprazan lebih beneficial pada pasien yang terinfeksi strain H. pylori yang resisten terhadap clarithromycin. Jadi pasien-pasien yang kita berikan clarithromycin itu ternyata dia masih belum hilang H. pylori-nya, dengan pemberian vonoprazan itu membantu efektivitas untuk eradikasi H. pylori. Slide berikutnya. Guideline Jepang juga memasukkan vonoprazan sebagai salah satu obat untuk pencegahan ulcus pepticum yang diinduksi obat. Ini adalah algoritma pencegahan pada pasien yang mengkonsumsi NSAID jangka panjang. Vonoprazan dapat menjadi alternatif profilaksis ulcus pepticum pada pasien dengan riwayat ulcus non-hemoragik sebelumnya. Slide berikutnya. Vonoprazan juga bisa digunakan sebagai profilaksis rekurensi ulcus pada pasien yang mengkonsumsi aspirin dosis rendah jangka panjang. Slide berikutnya. Kesimpulannya, vonoprazan memiliki kelebihan dibandingkan PPI karena onset kerjanya lebih cepat, supresi asam yang lebih kuat, tidak dipengaruhi konsumsi makanan maupun polimorfisme enzim CYP2C19, dan aman. Telah ada berbagai penelitian vonoprazan untuk GERD, infeksi H. pylori, dan ulcus pepticum. Untuk GERD, dosis untuk orang dewasa adalah 20 mg sekali sehari per orang. Selanjutnya, vonoprazan biasanya diberikan selama 4 minggu dan jika efeknya tidak cukup dapat diberikan hingga 8 minggu. Selanjutnya dalam terapi maintenance untuk esophagitis reflux dengan rekurensi dan relapse yang berulang, dosis 10 mg diberikan per oral sehari sekali. Namun jika efeknya tidak cukup, dapat diberikan dosis 20 mg sekali sehari per oral. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, plus buat Dr. Kakak. Terima kasih Dr. Kakak.